Fitsmania, kita kali ini kedatangan tamu istimewa yaitu Bro Halim Syang yang berada dari Rai Institute dan Rai Fitness. Dia adalah co-founder bersama Ade Rai dalam mendirikan Rai Institute dan Rai Fitness, dan mereka juga sempat menjadi konsultan Mabes TNI, kelas Pampres dan Kopassus. Yuk, mari kita simak penjelasan dari Bro Halim ini. Kita akan ngobrol ngalor ngidur mengenai proses bakar lemak dan seputar fitness. Ya, selamat sore Pak Bro Halim. Selamat sore juga. Kebiasaan saya panggil Pak karena dulu saya pernah sempat ngambil sertifikasi di tahun 2010 ya, 2000 ya, 2012 ya, Rai Institute. Jadi ya kebiasaan panggilnya Pak. Iya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, santai. Jadi banyak orang bertanya-tanya bagaimana sih proses bakar lemak di tubuh itu bisa terjadi gitu. Oh iya, baik, thank you. Sebelumnya thank you banget udah mengundang saya ke sini ya. Glad to be here di binaraga.net. Saya mungkin revisi dulu sedikit bahwa sebenarnya saya co-foundernya dengan Mas Ade di Rai Institute. Kalau di Rai Fitness-nya lebih kepada memang itu bisnis franchise fitness center dari Mas Ade Rai gitu ya. Kalau misalnya untuk proses bakar lemak itu saya rasa banyak multiple pathways ya. Multiple pathways di mana cara ya berarti. Iya. Salah satunya yaitu mesti ada mungkin yang namanya defisit kalori. Tapi defisit kalori yang tidak sembarangan, karena kalau kita sudah mengalami defisit kalori tapi ternyata yang kedua berarti mekanismenya adalah dengan kita melakukan peningkatan metabolisme kita dalam tubuh, ya kan, melalui pembakaran dari aktivitas maupun pembakaran saat olahraga atau pasca olahraga. Jadi saya rasa balik-balik lagi kalau saya berbicara detail, mungkin saya mau nggak mau harus melakukan banyak riset. Tapi kembali lagi kita hanya akan balik ke sesuatu yang sesederhana, olahraga teratur, nutrisi teratur, istirahat teratur, yang sebenarnya banyak orang tidak lakukan. Makanya karena tidak melakukan itulah kadar lemaknya meningkat, penyakitnya mulai bermunculan, dan gara-gara penyakit bermunculan mereka merasa tidak cukup sehat untuk berolahraga dan akhirnya itu spiraling down terhadap kondisi tubuh mereka. Sementara kalau kita melakukannya aja dan kita belajar untuk coba sedikit lebih, mungkin yang lebih penting itu adalah pemahaman bahwa kita olahraga ini sesuatu yang penting, kemudian kita berstrategi dengan tepat, belajar aja dari orang-orang yang sudah mungkin melakukan, yang sudah berhasil melakukan penurunan kadar lemak di tubuhnya ya. Jadi kalau prosesnya ini perlu namanya ada satu keseimbangan dari 3 faktor ya berarti ya? Nggak mungkin cuma satu faktor, misalnya saya cuma mau diet aja deh. Oh, nggak bisa. Atau saya mau cuma olahraganya aja deh, misalnya hanya latihan beban tapi makannya masih ngawur, atau tidurnya masih sembarangan, maksudnya kurang tidur, sering begadang. Akan kurang optimal. Jadi kenapa? Kurang optimal. Kenapa? Misalnya kita berbicara salah satu gerbang untuk menumpuk lemak adalah resistensi insulin. Resistensi sel terhadap insulin. Jadi insulin datang mengetok pintu di sel untuk mengirimkan nutrisi, tapi selnya tutup pintu, nggak mau buka-buka. Menolaknya. Jadi itu yang namanya resistensi insulin. Dan ternyata resistensi insulin terjadi bukan hanya gara-gara karbo kita kebanyakan, yang sering dibahas ya oleh banyak pihak, tapi ternyata kurang tidur pun menyebabkan resistensi insulin. Jadi, kurang tidur pun juga resistensi insulin naik. Iya. Dan selain itu karbohidrat kebanyakan juga resistensi insulin naik. Iya. Kurang latihan pun juga malah resistensi insulinnya naik juga. Iya, pasti, dan itu otomatis. Jadi kayak kurang tidur. Kalau kurang tidur, keseringan begadang dong. Waktu begadang makannya apa? Ngawur, makannya karbo. Makanya kan pasti bukan makan salad atau apa kan, makannya mie instan, malam-malam mau nyari apa lagi gitu ya. Akhirnya dari situ masuk karbo. Udah kurang tidur, sensitivitasnya berkurang. Dia makan karbo tambah lagi dong. Gitu. Terus kemudian setelah gitu kurang keinginan atau craving carbs. Kemudian setelah itu karena kurang tidur, bangunnya mungkin pola tidurnya juga nggak beraturan, sehingga bangunnya nggak pernah fit. Kalau bangun nggak pernah fit, sepanjang hari juga dragging. Kalau udah dragging begini, diajak olahraga mau nggak? Nggak mau. Mager juga. Akhirnya itulah yang menyebabkan kita spiraling down kepada resistensi insulin, penumpukan lemak, obesitas. Jadi satu sama lain tuh saling berkaitan. Jadi nggak bisa namanya cuma pilih salah satu atau salah dua berarti ya?
akan sulit sekali karena misalnya kalau kita mau makan jelek pun misalnya kita olahraga nggak pernah bisa kebayar. Iya, Gitu. nggak akan kebayar. Nggak akan kebayar. Misalnya 1 meal yang bagus aja, 1 meal yang bagus, salad, sedikit dressing, mungkin ya dengan chicken breast dan atau apapun juga, atau makan steak, itu tiba-tiba udah bisa 500-600 kalori. 500 kali ya. Nah kita olahraga 1 jam, ya rata-rata 500-600 kalori. Iya. Ya enggak? Tapi kita bisa berolahraga berapa kali seminggu, sementara kita sehari makan 3 kali. Iya. Sehari makan 3 kali, seminggu kalau dikali 7, sudah 21. Iya. Kita olahraga cuma 5 kali. Iya. 21 kurang 5 masih kalah 16. Iya. Gitu. Jadi gimana kita bayarnya? Jadi kalau kita hanya mau mengandalkan olahraga tapi nggak mau diet. Ini dalam Gitu. konteks olahraga yang ringan berarti, yang 500-600, bukan olahraga konteksnya latihan beban berarti ya. Karena latihan beban memiliki ekstra pembakaran kalori yang lebih banyak berarti. Iya bisa begitu, tapi saya rasa kalau misalnya kita mau bilang beberapa penelitian ilmiah juga aerobik selalu pasti lebih menang Untuk pembakaran kalorinya. pembakaran kalori. Iya, Oke. saat olahraga. Saat olahraga. Iya, tapi latihan beban menangnya di pasca olahraga. Jadi semacam istilah afterburner berarti. Iya, afterburn-nya menang di latihan beban. Oke. Kalau aerobiknya menang di jumlah kalori yang dibakar saat olahraga. olahraganya itu. Oke. Jadi mungkin kombinasi keduanya mungkin diperlukan, Oke. atau setidaknya kalau melakukan latihan beban, saya rasa berarti kalau misalnya ada kelas-kelas aerobik tertentu yang mengaku, wah per jam bakar 800, berarti itu tinggi dong. Iya. Nah, saya akan berteori atau misalnya berasumsi awal bahwa latihan beban mungkin 500 sampai 600 lah gitu per jamnya, atau misalnya per berapa menitnya. Jadi sekarang biar banyak orang paham, saat kita lakukan latihan non latihan beban itu dia bakar kalori lebih banyak pada saat dia latihan. Iya. Jadi pada saat dia latihan beban sebenarnya memang kalah pada saat latihan, tetapi dia menang di setelah. Pasca, iya. Nah, setelah ini mungkin sekitar bisa sampai 1 hari 24 jam ya, atau Iya, sampai 24 jam. sampai 48 jam. Iya. Oke. Ya, artinya dia bisa bakar saat tidur malah. Iya, betul. Extra burningnya, afterburnnya bisa sampai selama itu, sampai sesudah tidur juga. Oke. Iya. Nah, terus sekarang ini lagi tren ada bilang namanya diet keto, ketosis. Nah, Iya. itu apa bedanya dengan proses bakar lemak kalau ketosis itu? Iya, saya rasa mungkin yang diharapkan dari diet ketosis yang menghasilkan ketosis biasanya berorientasi kepada tidak adanya asupan karbohidrat. Oke. Atau minimnya asupan karbohidrat, sehingga tubuh mencari alternatif energi lain, Oke. yaitu lemak. Ya. Untuk memulai penggunaan lemak saat istirahat tanpa berolahraga, Iya. mungkin strateginya adalah dengan tubuh akhirnya deprived of carbohydrates dan glucose, sehingga akhirnya memproduksi yang namanya ketone bodies. Oke. Dan saat momen tubuh bisa memproduksi ketone bodies yang dari organ ginjal itu yang mungkin dinamakan state of ketosis. Yeah. Correct me if I'm wrong. Memang mungkin itu menjadi salah satu cara untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi saat kita beristirahat. Oke. Ya, jadi yang namanya fasted fat burning gitu Oke. ya. Tapi saya rasa itu bisa bermanfaat, tapi kembali lagi karena ini juga menambah beban di ginjal, kita juga harus hati-hati. Yeah. Orang yang mungkin predisposed terhadap entah genetically, karena ginjal salah satu yang sebenarnya memiliki komponen genetik yang lebih persentasenya mungkin lebih besar dibandingkan penyakit lain. Oh. Jantung, diabetes dan lain sebagainya, cancer sekalipun faktor genetiknya kayaknya kalah dibandingkan ginjal. Oh. Gitu. Jadi bagi yang predisposed terhadap penyakit ginjal dengan Atau dan dia punya masalah di ginjal. ya berpotensi bermasalah di sana, mungkin sebaiknya diet seperti ini perlu dipertimbangkan, dipikir ulang gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita berpikir ketosis bagus nggak? Yes, bisa kita untuk menurunkan lemak ya. Tapi poinnya adalah ini kalau kita berbicara sekarang ilmu-ilmu seperti ini datangnya dari negara-negara seperti Amerika Serikat ya, Iya. atau negara-negara Eropa yang memang orang-orangnya obesitasnya gila-gilaan Iya. gitu levelnya daripada kita di Indonesia gitu, dengan level obesitas seperti itu sehingga mereka lebih mungkin udah pada pemahaman sebelum berolahraga lu diet dulu deh. Oh. Gitu loh. Jadi diet menjadi Mulai dari pintu. diet dulu, ya, Iya, pintu. diet menjadi pintu untuk nanti you lose enough body weight,
baru nanti waktu olahraganya bisa lebih enteng dan bisa bertahan lebih lama. Oh. Karena berolahraga langsung dengan badan 200 kilo, berat dan cepet capek. Bener. Akhirnya nggak bisa. Mungkin mereka sampai ke Jadi nyerah realisasi. duluan. Iya, sampai ke realisasi seperti itu, ya udah lu diet dulu. Makanya banyak sekali paham ilmu atau buku-buku diet dari luar itu bahasnya hanya di dietnya aja, nggak di olahraganya dulu. Makanya teori-teori itu kalau kita adopsi bulat-bulat dan kita nggak, padahal kita juga sebenarnya kalau pola hidup sehat melibatkan olahraga teratur, nanti akhirnya teori itu banyak yang bisa patah gitu. Oke. Akhirnya terjadinya namanya ya, akhirnya gimana ya, di akhir perjalanan mereka menjadi patah semangat juga ya kalau misalnya terjadi hanya untuk melakukan diet saja tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapat. Mungkin cuma di awalnya saja ya. Iya. Nah berarti, tapi kan saya baca ada ketosis itu sendiri kan ada terbagi 3 ya. Satu dari nutrisi, sudut pandang nutrisi ketosis. 2 katanya dari fasting, karena ada yang ketosis, diet keto itu tanpa melakukan puasa. Nah, itu nutrisi ketosis. Dan dulu ada kedua namanya fasting ketosis. Yang ketiga ada yang namanya sport atau exercise ketosis. Berarti ketosis bisa terjadi pada saat kita melakukan exercise berarti? Iya, bisa. Saya rasa itu yang justru yang paling tidak pernah dibahas. Nah, itu. Fasting ketosis dan nutritional ketosis rata-rata udah pada fasih. Iya. Kita yang dibahas karena bukunya udah banyak, artikelnya juga udah banyak. Tapi sporting ketosis yang mungkin jarang dibahas karena apa? Sebenarnya dengan kita berolahraga dan a large part of the calorie yang di-generate atau yang dibakar saat olahraga itu mungkin disumbangsikan oleh si karbohidrat di dalam tubuh atau cadangan glikogen lah ya kalau kita bahas. Jadi dengan cadangan glikogen kita dipakai habis, kita juga mungkin akhirnya mencapai level ketosis itu. Gitu. Jadi apakah semua exercise bisa melakukan ketosis atau hanya latihan beban atau HIIT? Oke, saya rasa hampir semua iya, karena kita berbicara kalau exercise itu tidak terlepas dari sistem energi di badan dan ketersediaan energi yang ada di dalam glikogen, glikogen di dalam tubuh otot kita. Jadi kalau misalnya semua exercise, yes bisa, menari, dancing, aerobik, apapun juga, bersepeda, berenang, tukang becak sekalipun. Iya, semuanya pasti bisa melakukan menggunakan karbohidrat dan juga lemak sebagai sumber energi. Tergantung seberapa lama sampai si glikogen itu cukup habis sampai tubuh akhirnya meminta lemak untuk dipakai sebagai majority gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita mau berbicara lebih spesifik, yang paling almost exclusively ada di pembakaran glikogen yang paling maksimal atau paling optimal ada di memang HIIT, High Intensity Interval Training, termasuk di dalamnya adalah latihan beban. Nah, karena banyak sekali yang orang berpikir latihan beban itu bukan HIIT. Gitu. Nah, coba tapi pikir kembali aja, kalau habis squats, habis leg press, habis rowing, ya enggak? Latihan yang otot besar. Iya. Detak jantungnya naik nggak? Itu naik, kan? Syarat untuk HIIT detak jantungnya sampai ngos-ngosan, sampai napas memburu ya. Iya, detak jantung naik. Kemudian kita mengikuti kaidah misalnya, saya istirahat harus fix nih di 1,5 menit. Iya kan? Seperti yang diajarkan di Ryan Institute nih ya, 90 detik kita latihan beban untuk achieve balance antara testosteron dan GH yang paling bagus. Istirahat antar set 1,5 menit. 1,5 menit 90 detik kita istirahat, kita langsung pacu lagi dengan squat berikutnya. Itu lama-lama detak jantungnya juga pasti naik. Naik terus. Iya, dia akan HIIT-nya seperti ini, angkanya naik. Iya, dan saya rasa justru latihan beban seringkali di overlook. Latihan beban bodybuilding training ya di overlook atau diabaikan sebagai latihan HIIT. Yang dipikir HIIT adalah apa? Di treadmill lari, jalan. Atau circuit training yang body weight gitu. Iya, atau calisthenics dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya latihan beban juga mungkin justru salah satu dan justru yang paling primitif gitu. Nah sekarang dalam konteks orang-orang yang mau ingin bakar lemak ini kan berarti orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan. Iya. Dan mereka tentunya ingin tahu apakah dalam penerapan dari latihan ini prosedur sebelum latihan ini perlu makan nggak?
Oke. Dan makanan seberapa jauh, maksudnya ada semacam durasi, apakah boleh makan sebelum latihan atau ada jarak, dan makanan jenis apa? Mereka kebanyakan penasaran begitu, ataukah mereka harus perut kosong? Oke. Saya rasa kembali lagi kita balik ke misalnya kalau yang berhubungan dengan kesehatan, yang health itu adalah precision and personalized. Setiap klien aja ya, Brother Pohan, saya, kami berdua aja, kita semua adalah PT, personal trainer. Klien tidak bisa, yang satu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi semuanya itu precision and personalized. Jadi setiap orang perlu melihat kondisi tubuhnya seperti apa. Contoh, misalnya bagi yang obes atau yang kadar lemaknya tinggi, berarti dia kebutuhannya adalah untuk membakar lemak lebih banyak. Jadi dia bisa pilih antara nutritional ketosis atau fasting ketosis. Dua itu mau dijalankan dulu sebelum dia menggunakan sports ketosis. Karena sports ketosis mungkin akan gak cocok buat dia. Beratnya masih terlalu tinggi, kemampuan dia untuk kemampuan sendinya pun juga masih belum tahu kan. Iya, jadi akhirnya kita mungkin nutritional ketosis dulu dan fasting ketosis dulu. Kemudian untuk berolahraganya perlu konsumsi apa? Kalau misal berolahraga, nah ini dia justru triknya adalah coba perbaiki dari pola makan. Kemudian kalau sudah memang mau turun dan akhirnya punya sedikit stamina ekstra karena berat badannya sudah lebih ringan, misalnya membawa 10 kilo atau 5 kilo lebih ringan aja sebenarnya membuat kita udah lebih lincah kan, lebih punya energi tambahan karena 5 kilo itu kita lepas 24 jam loh dari badan kita. Nah dengan konsep pemikiran seperti itu kita jadi akhirnya saya diet dulu sebentar, saya turun, kemudian saya coba libatkan olahraga ringan gitu. Olahraga ringan seperti apa? Yang paling justru kembali lagi non impact pada persendian kita justru adalah latihan beban. Kan gak ada dentuman. Gak ada dentuman gitu kan. Gak ada hentakan dan gak ada yang namanya impact yang keras. Jadi kita melakukannya dengan lambat aja, dengan teratur dan dengan fokus. Kita sebenarnya sudah membakar gula juga di sana. Somehow sedikit sports ketosis juga sudah kita alami. Dan kalau begitu pola makan kita seperti apa? Nah ini dia. Gerbang dari penumpukan lemak kan tadi resistensi insulin. Berarti yang perlu diberesin most of the time 80% dari kasus kegemukan adalah pasti di resistensi insulin gitu. Nah kita akan bilang kalau kita sudah perbaiki dengan latihan beban atau olahraga, kita perbaiki juga dengan mengurangi karbohidrat yang masuk gitu. Kalau misalnya mau sampai nutritional ketosis boleh juga. Tapi mungkin itu agak cukup berat di awalnya. Atau mungkin cuma sampai di LCHF dulu. Agak tinggi Ya, karbohidratnya. low carb tapi high fat gitu. Nah, itu bisa ya. Keberadaan karbohidrat tidak akan begitu berbahaya kalau pilihan karbohidratnya bagus. Gitu. Misalnya dari sayur mayur ya, sayur-sayuran hijau aneka warna. Kemudian baru mungkin ingat juga makanan-makanan berwarna lain seperti misalnya carrot juga kan sudah mengandung karbohidrat. Jadi dengan keberadaan wortel, bahkan tomat ya, dan ibaratnya hampir seperti buah, antara buah dan sayur nih. Kan tomat juga kita bingung sayur atau buah gitu kan. Gitu. Tapi yang kayak begitu kita bisa katakan lah ada karbohidratnya. Nah, kita udah masuk dari sana, berarti harus hati-hati masuk dari yang lain-lainnya gitu. Atau yang lebih kompleks misalnya mungkin entah itu, saya nggak bilang beras merah, beras putih mungkin sebenarnya udah hampir sama sih sebenarnya. Lebih kepada kalau misalnya mau mungkin beras putih atau beras merah pun ditambahkan misalnya serat tambahan lagi gitu misalnya untuk kita tingkatkan konten serat dari makanan kita. Karena serat memperlambat dari penyerapan karbohidrat dan juga akan tidak akan menambah resistensi insulin tadi sebenarnya kalau serat itu. Karena dengan serat ada di dalam makanan kita dan tercampur air, dia akan mengembang dan relatively mengisi lambung kita juga. Membuatnya terasa lebih penuh karena dia mengembang di dalam. Dengan mengembang di dalam, akhirnya kita hopefully mendapatkan sensasi rasa kenyang yang lebih bagus juga. Jadi jangan takut sama karbohidrat kalau kita bisa pilih yang tepat gitu. Jadi don't avoid carbohydrate but use wisely. Use wisely. Gitu choose wisely dulu. Choose wisely, use wisely. Karena apa? Bahkan sebenarnya ini balik lagi, kita bahkan udah mulai bahas ke misalnya udah makin lean nih ya. Teman kita yang obes tadi udah makin lean udah makin bagus. Resistensi insulinnya menjauh dong. Udah mulai berturun. Udah turun dong. Dan bahkan dia sudah dibilang konteksnya mungkin nyelenehnya ya.
free from diabetes gitu ya. Udah lepas nih dari diabetes dari gitu. Ancaman diabetes. Iya, dari ancaman diabetes gitu. Nah, kalau dia sudah seperti itu, insulin bisa menjadi teman buat dia. Iya. Bukan lagi menjadi musuh gitu. Insulin bisa menjadi teman. Nah, berarti jadi tergantung dari kondisi tadi tubuh. Jadi dia harus ada pengurangan. Dan sekarang konteksnya dari apakah latihannya harus dalam keadaan puasa atau dia boleh makan sedikit dulu atau jarak makannya seberapa lama? Iya betul, sorry belum kejawab itu tadi ya. Kalau misalnya kita tergantung mungkin meal terakhir yang kita makan seperti apa, gitu. Karena bagaimanapun di dalam otot kita juga sebenarnya mampu menampung a certain level of glycogen kan, mampu menampung cukup banyak glikogen. Secara umum pria atau siapapun wanita dengan berat 70 kg dikatakan memiliki kandungan glikogen dalam otot 400 gram. Kapasitas maksimalnya. Dan orang yang mengalami resistensi insulin mungkin selalu mendekati 400. Iya. Gitu loh. 400 terus. Nah, selalu penuh, makanya selnya menutup diri dan tidak bisa menerima lagi. Sehingga dinamakan resistensi itu. Gitu. Tetapi kalau misalnya kita bilang at the lowest, katakan juga nggak pernah nol. Muscle glycogen kita mungkin ada at the lowest di 25 atau 30% dari itu kalau total paling capacity. rendah di glikogen otot itu ada pasti ada isi lah. Iya, pasti gram. Ada lebih kurang 100 lah ya, 100-150 gram. Nah, kalau kita mengambil angka-angka acuan seperti itu, berarti ada lebih kurang 300-350 gram yang available untuk dibakar. Gitu. Jadi apabila kita masih memiliki resistensi insulin, kita jarang olahraga, kita sekali olahraga mungkin daya olahraga kita masih cukup tinggi. Gitu. Terlepas dari kita bilang, aduh pegel nih, aduh capek nih, saya nggak bisa lama-lama, nggak apa-apa. Kemampuan yang tersedia energi itu belum tentu adalah kemampuan sistem saraf kita untuk handle. Gitu. Jadi kita juga perlu objektif di sini, pelan-pelan aja kita turunkan sambil kita tidak mengisi terlalu banyak yang baru lagi. Gitu kan. Jadi yang sambil jangan isi, ini dikuras dulu pelan-pelan. Iya. Sambil dikuras minimum kalau misalnya mau isi baru, yang dikuras lebih banyak daripada yang diisi. Gitu. Paling tidak supaya terjadi namanya defisit kan? Iya, defisit, bahkan ini mungkin terminologi baru yang kita ciptakan, defisit glikogen. Jangan defisit kalori doang gitu ya. Yang penting berarti utamanya tuh sebenarnya defisit glikogen untuk orang-orang yang memiliki masalah kegemukan. Iya, jadi udah begitu baru kita bisa bilang oke, nanti selanjutnya next kita dia latihannya seperti apa. Oh ya, terakhir mealnya seperti apa. Kalau misalnya mau melakukan fasting dulu, saya udah fasting berapa lama nih? Oh, saya udah fasting 14 jam, udah berpuasa 14 jam, padahal sahabat kita ini masih obes. Wah, mampu 14 jam, bagus banget. Meal terakhir apa? Wah, cuman salad doang sama sedikit ikan gitu kan. Jadi hampir nggak ada karbo juga. Ya udah, pas mau olahraga berarti apa? Mungkin olahraganya kalau misalnya mau sebelum buka ya, berarti olahraganya yang lebih singkat aja, jangan terlalu lama karena disesuaikan dengan satu kondisi tubuh yang masih obes. Yang kedua, meal terakhirnya juga mungkin masih kurang karbohidrat, kurang karbo gitu. Tapi kalau memang ternyata dia mampu bisa latihannya lebih pelan-pelan secara bertahap ya, ditambah terus latihannya tingkat kesulitan maupun durasinya ya. Iya, jadi nanti atau kita pikir ya udah deh kalau kita udah rajin melakukan itu di intermittent fasting kita, bahkan intermittent fasting sebenarnya juga bukan terminologi yang tepat karena apa? Saya kecenderungan menemukan orang melakukan fasting itu tiap hari. Iya. Gitu. Nggak tiap 3 hari, tiap 4 hari gitu. Kayaknya justru yang begini yang bikin sakit mah gitu. Karena tubuh mungkin akan merasa, ini kayaknya kemarin baru disuruh puasa, sekarang disuruh makan lagi gitu kan. Jadi saya rasa intermittent fasting itu bahkan sebenarnya adalah continuous fasting gitu. Karena saya begitu menemukan diri saya berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari, lanjut terus dan tanpa saya sadari udah 2,5 tahun, 3 tahun saya melakukan intermittent fasting di 16-8. 16 gitu. Jam sampai 18 jam ya? Iya, jadi kadang kebanyakan pelaku IF juga sebenarnya melakukan setiap hari gitu, 7 hari seminggu gitu kan. Dan tanpa sadar mereka sebenarnya yang nggak melakukan fasting pun mereka sebenarnya sudah fasting 8 jam untuk awal ya, minimal 8 sampai 10 jam ya. Tinggal ditambah aja dikit aja ya. Iya, tinggal ditambahin sedikit. Karena tidurnya, jam tidur mereka kan mereka sebenarnya udah nggak makan kan ya. Iya, betul. Jadi kita sebenarnya kalau kita melihat begitu kan, teman-teman yang misalnya fasting juga perlu tahu bahwa some days mungkin karena tidur kita cukup, kita merasa energi kita well rested, tapi
karbo kita nggak cukup, glikogen kita udah mulai rendah nih, gitu kan. Bagaimana mengetahuinya? Mungkin baru beberapa set kita kok berasa kayaknya pumpnya udah nggak dapet, lemes. Kadang mungkin kita menguap tanpa ngantuk, gitu kan, atau hal-hal seperti itu, atau bahkan keringat dingin, gitu. Jadi gejala-gejala seperti itu menandakan bahwa hati-hati loh. Kalau dilanjutkan latihannya, tubuh udah nggak dapet gula lagi, kan berisikonya di katabolik, gitu. Berisiko di katabolik sebagai mekanisme proteksi. Nah, karena hormon kortisol mulai naik, kemudian kita mulai katabolik, nah akhirnya kita mesti tahu untuk berhenti. Nah, gitu. Sekarang berarti proses bakar lemak ini kan sebenarnya diperlukan oleh hampir setiap orang, sebenarnya semua orang yang mengalami kondisi metabolic syndrome maupun kegemukan. Berarti kan karena kegemukan itu kan identik dengan sebenarnya memiliki masalah kesehatan yang nantinya akan bisa lebih berbahaya lagi kan. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini esensial banget untuk supaya badannya bisa lebih ke dalam pada tubuh badan yang lebih ideal, dia bisa mengurangi lemaknya. Jadi gimana cara kita bisa tahu adakah pengukuran check up yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang ingin tahu dia posisinya ada di mana, apakah sudah sampai ke badannya sudah fit atau setengah fit? Apakah ada medical check up atau gimana? Iya, saya rasa mungkin kalau misalnya kita berbicara, pasti yang satu adalah cek kadar lemak. Iya, cek kadar lemak berarti cek komposisi tubuh. Dan karena sekarang udah banyak peralatan-peralatan pengukuran yang ada body water, bone, bone mass, lean mass, fat free mass, sampai ke kadar lemaknya. Dan itu sudah bisa kita cek, dan akses ke teknologi seperti itu juga sudah sangat sudah ada banyak lah. Sudah banyak dan murah gitu ya. Jadi sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah mungkin pengecekan, kalau misalnya kita mau bilang medical check up, salah satunya mungkin adalah di HbA1c-nya. Gitu, HbA1c, dan juga mungkin triglycerid. Triglycerid paling penting ya. Kalau triglyceridnya tinggi artinya tuh, padahal kan itu lemak darah ya. Banyak orang percaya itu karena makan lemak. Sebenarnya ya kontributornya bisa dari mungkin lemak, tapi bisa jadi dari karbohidrat gitu. Jadi kalau kita mengecek setidaknya triglycerid, HbA1c, ya kita akhirnya, dan kadar body fat, itu yang justru saya rasa menjadi sesuatu yang combo yang powerful. Karena apa? Di pengecekan body fat dan komposisi tubuh, kita juga pasti akan tahu biasanya visceral fat. Ya kan, atau bahkan subcutaneous fat, fat di organ, fat di bawah kulit, dan kemudian kita lakukan lagi cek darah yang fat di darah. Jadi complete cek di 3 jenis lemak itu. Gitu. Jadi kalau lemak triglycerid itu lemak di dalam darah itu sebenarnya bisa dikatakan dia tuh the next energy atau next energi yang kedua setelah glikogen berarti ya, yang bisa dipakai atau bagaimana? Iya, saya rasa mungkin bisa dari darah, atau mungkin juga bisa dari memang simpanan lemak yang ada di tisu, di tisu, ya di jaringan. Fat tissue, jaringan tisu. Jadi itu ya kita nggak tahu datang dari mana dulu. Kalau memang ada yang mau melakukan studi misalnya 100 orang dikasih dicek triglyceridnya, 50 orang dikasih latihan beban, 50 orang dikasih aerobic fat burning zone, kemudian setelah olahraga dicek lagi triglyceridnya naik apa turun gitu loh. Nah itu kan menjadi satu sebenarnya kan usulan penelitian ilmiah yang cukup menarik untuk menemukan bahwa, atau mungkin bahkan ada juga sudah ada yang melakukan kepikiran somehow di negara lain beberapa tahun yang lalu, mungkin ada penelitian ilmiah tentang seberapa besar impact satu sesi olahraga terhadap penurunan lemak di darah gitu. Nah kalau kita bisa mengetahui itu kan lumayan juga menjadi satu penguatan hati bahwa kita berolahraga nggak pernah sia-sia gitu. Nah sekarang apakah orang bisa bakar lemak tanpa melakukan puasa untuk orang yang memiliki kelebihan berat badan itu? Oh ya bisa dong, bisa. Saya sendiri dulu misalnya, saya sendiri kan belum tahu fasting dan lain-lain ya, ilmu fasting, dan saya meraih six pack pertama saya ceritanya dulu remaja six pack, tapi kemudian agak membengkak sedikit karena kuliah dan lain hal, meskipun saya suka latihan beban, suka fitness dan lain-lain.
sampai ketemu six pack berikutnya saya nggak tahu puasa atau apa-apa. Saya hanya melakukan basic bodybuilding diet yang mereka bilang 4, 5, 6 kali makan sehari dan segala macam dengan keyakinan itu high carbs juga malah. Low bahkan medium? cukup high. High. Karena saya waktu itu bahkan makan tempenya banyak. Tempe kan juga merupakan sumber karbohidrat ya dan sumber lemak gitu. Okay. Jadi saya melanggar semua aturan tuh yang dibilang harus low carb saya tinggi kan tempe makan deh. Tapi serat juga tinggi berarti. Serat juga lumayan tinggi. Saya juga makan ayam, ikan juga cukup banyak waktu itu dan telur. Telurnya juga waktu itu masih putih. Saya malah masih takut sama lemak kuningnya gitu. Jadi traditional bodybuilding diet saya lakukan. Saya nggak ngerti fasting. Yang penting ya udah teorinya adalah kalau diet itu jangan sampai lapar. Jadi seberapa jam makan. Tapi pada saat itu intinya berarti proteinnya harus lebih tinggi daripada karbohidrat atau karbohidratnya yang lebih tinggi daripada protein? Memang secara tanpa sadar saya setiap meal itu saya selalu nanya proteinnya mana. Gitu. Saya kedepankan itu terus. Saya dahulukan terus. Yang selalu duluan itu proteinnya berarti. Iya, saya dahulukan terus seolah-olah saya protein junkie gitu kan. Nah, tapi intinya adalah bahwa ternyata ini menjelaskan kepada saya juga bahwa intermittent fasting diet it's good. Bodybuilding diet yang banyak frekuensi makan juga oke, nggak masalah. Jadi bukan satu-satunya yang paling benar gitu. Ya. Setiap orang juga berbeda dan mereka bisa memilih yang cocok, tepat untuk mereka. Somehow juga kan kita masih kompromi. Kita hidup misalnya ada yang sebagai satpam dengan jam shift yang kadang ini satpam di apartemen saya aja jam shiftnya adalah 2 hari daytime, 2 hari malam. Oke, ganti shift. Digonta-ganti terus seperti itu. Rotasi. Itu berat banget ke sistemnya kan. Iya. Ke tubuhnya, recovery-nya, ke circadian rhythm-nya dan segala macamnya gitu loh. Dan ada juga yang fit, yang bisa six pack dan latihan dan segala macam. Dan tentu untuk orang seperti dia kebutuhan karbonya mungkin significantly lebih tinggi gitu. Karena dia badannya udah lean, karbohidrat juga. Dan dia juga melakukan latihan beban juga cukup rajin, intensitasnya juga cukup tinggi, sehingga dia bisa tuh lose fat dengan mungkin makannya agak sembarangan gitu. Jadi saya rasa tidak harus low carb, tapi minimum kita menggunakan karbohidrat kita seluruhnya. Kita use wisely karena kalau kita berani masuk banyak, kita harus berani bakar banyak. Berarti kalau mau masuk banyak karbohidrat, kita harus berani untuk membakarnya lebih banyak, lebih keras latihannya berarti. Iya, betul. Nah, kendalanya dengan kita kan justru adalah nasi dijadikan makanan pokok, terus tapi makanan sampingannya kerupuk, nanti snacknya apa lagi, kena lagi di sana sini, kena kue, kena roti, kena mie di malam hari. Cemilan lagi. Iya, kita udah kelompok orang Indonesia itu mungkin misalnya pekerja keras gitu. Udah ada nasi, kasih lagi mie goreng. Iya, gitu kan. Kita pekerja keras, tapi nggak semua juga sekarang generasi milenial, apalagi yang bahkan selama 2 tahun pandemi, angka obesitas meningkat, angka depresi meningkat, angka konsumsi rokok meningkat. Jadi semua hal-hal yang membuat orang semakin tidak sehat. Semakin tambah nggak sehat. Iya, semakin nggak sehat atau tambah banyak. Jadi makanya pelan-pelan lah pendekatannya. Jadi bukan berarti kita, wah ini jawaban bagi semuanya. Kita embrace ini aja, jangan yang lain. Enggak. Kita tetap dengar kepada badan kita, kemampuan kita di mana, asupan kita sampai mana, istirahat kita seperti apa, baru kita adjust dan lakukan. Dari yang saran-saran yang di luar. Iya, dan nyaman kok sebenarnya diet itu tidak harus terlalu ekstrim. Kalau takut lapar, ya jangan intermittent fasting misalnya. Gunakan diet yang mungkin frekuensi makannya lebih banyak. Atau triknya mungkin dari protein untuk supaya dia lebih kenyangnya bisa lebih nggak ngidam gitu. Iya. Atau bahkan digabung makan lebih sering, tapi dalam jendela 8 jam aja. Nah, kecil-kecil makanya gitu. Kecil-kecil tapi jendela makan 8 jam. 8 jam puasanya tetap 16. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi fleksibel lah, jangan kita baku hanya seolah-olah menerima dari buku apa adanya plek-plek kayak begini. Di buku nggak tulis suruh olahraga kok, jadi saya nggak olahraga. Jangan begitu gitu. Tiga-tiganya kita jalankan. Jadi kesimpulannya adalah kita perlu keseimbangan dari latihan, nutrisi dan istirahat berarti ya. Nah,
tadi belum dibahas apakah boleh makan di deket jam latihan. Oke. Apa ada masalah nggak dengan daya cernanya gitu? Saya rasa mungkin bisa jadi ya, karena kalau kita misalnya nih, saya mengambil contoh, mungkin ini bodoh-bodohan saya ya. Jangan makan sebelum tidur. Oke. Misalnya. Berarti kayaknya benar juga jangan makan sebelum olahraga. Gitu loh. Jadi sesederhana itu aja. Biar apa? Mungkin satu, waktu kita makan aja lambung bekerja. Dan lambung bekerja itu juga otot. Dan biasanya drawing a lot more blood. Darah ke lambung tersebut. Makanya sebenarnya biasa orang kalau misalnya habis makan itu ngantuk, biasanya karena suplai udara di otaknya agak terpengaruh oleh jumlah darah. Karena darah sebagai pengirim oksigen kan ke otak, sebagai mediumnya transport oksigen ke otak, darah yang lagi menjadi medium itu dipinjem oleh lambung. Jadi tergantung jumlah makannya juga. Kalau makannya banyak-banyak, darahnya semakin banyak berarti ya. Iya, dan kita jadi menguap, dan kita mengasosiasikan menguap sebagai ngantuk. Nah, plus ngantuknya lagi ditambah dengan apa? Ternyata makan banyak tadi menimbulkan insulin spike. Insulin spike, spike blood sugar. Lonjakan insulin. Lonjakan insulin juga naik untuk mengambil blood sugar dari blood supaya ngedrop cepat-cepat. Nah, crash dari gula darah itu juga yang menyebabkan biasa yang namanya ngantuk. Jadi bersamaan sepertinya hampir ya. Iya, jadi bayangin ngantuk dan menguap dari darah yang berpindah mungkin dipinjam dari otak ke lambung sedikit ya, kemudian plus crash di blood sugarnya. Akhirnya setelah makan kok ngantuk gitu. Makanya bukan ide yang bagus kita untuk makan terlalu banyak. Dan juga mungkin jangan terlalu dekat sama jam latihan atau jam tidur. Olahraga. Iya, biasa ada yang satu durasi ya. Iya, postprandial namanya kan ya. Jadi kita biasa kalau makan daging memang relatif sampai katanya 4 jam baru bisa tercerna. Sementara yang sifatnya lebih karbohidrat atau bahkan serat dan lain sebagainya mungkin ya antara setengah jam sesudah makan sampai 4 jam itu gitu. Tergantung seberapa banyak. Iya, jadi kalau kita misalnya mau berolahraga mungkin 2 jam sesudah makan pas gitu ya. 2 jam atau lebih sesudahnya. Tidur pun juga sekitar segitu berarti ya? Iya, saya rasa seperti itu juga. Oke. Nah, jadi biar orang bisa tahu bahwa banyak yang bilang, wah saya nggak bisa makan, atau saya mau makan harus makan supaya ada tenaga sebelum latihan. Tapi berarti harus ada suatu jarak. Tapi kalau sesudah latihan itu boleh segera makan berarti? Iya boleh, justru itu yang sebenarnya saya rasa paling bagus. Karena memang entah itu window of opportunity kah, atau orang mau bilang itu anabolic window kah, saya rasa itu bisa dimanfaatkan, memang real adanya ya, karena memang somehow mungkin sel-sel kita juga makhluk yang sebenarnya dari nenek moyang atau bahkan manusia primitif kita yang tinggal di goa ceritanya selalu based on survival gitu. Jadi survival itu name of the game untuk kehidupan kita sehari-hari. Makanya olahraga itu adalah sebenarnya menciptakan sejenis injury atau krisis kan ke tubuh atau stres kepada tubuh. Maka tubuh perlu survive, dan berarti dapatnya dari mana? Dari fuel juga. Ibarat kalau mobil kalau udah dibawa kebut ya harus diisi dong. Kalau enggak nanti nggak kuat kebut lagi gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang saya sering ditanyakan ini adalah orang bertanya, sebenarnya kita nambah otot itu pada saat latihan beban atau pada saat sesudah latihan beban, karena mereka merasa pada saat latihan itu pumping. Sesudah latihan kempes, apakah itu ototnya kempes? Oh, oke. Iya. Kalau sebenarnya ya peningkatan size itu waktu olahraga biasa diyakini karena terjadinya penumpukan darah yang lebih banyak di area yang dilatih karena stres, ada inflamasi, ada kerusakan di sana sehingga darah dipanggil untuk mengirimkan laskar imun sistemnya juga gitu. Menurunkan inflamasinya juga kan untuk laskar ini untuk supaya dia bisa reda atau gimana? Ya, memanage inflamasi itu. Makanya dan bahkan mungkin mengirim nutrisi dan apa lain sebagainya untuk semacam upaya recovery lebih awal gitu. Dan biasanya setelah olahraga kan ya akhirnya balik lagi
Ya, gitu, setelah olahraga sirkulasi ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya berkumpul adalah darah, berarti pompa darah hanya sesaat. untuk sesaat berada di area tersebut yang dilatih, kemudian nanti terdistribusi lagi secara umum ke seluruh tubuh. Iya, jadi saya rasa itu bukan pertumbuhan otot, karena otot baru bisa dirajut dari istirahat. Misalnya kan karena olahraga itu ceritanya, apalagi latihan beban ya, merusak otot. Jadi otot itu kita rajut dengan misalnya apa? Ya mengambil protein dari tahu, dari tempe, dari ikan, daging, telur dan sebagainya, dirajut menjadi daging manusia. Gitu, dan itu perlu waktu. Dan itu tidak mungkin terjadi di saat kita olahraga merusaknya. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita anggap aja lagi istirahat maupun pada saat hari keesokannya kita off, kita tetap butuh nutrisi seperti protein yang cukup sama seperti pada saat hari latihan berarti. Iya, betul. Jadi sebenarnya kebutuhan protein itu cukup konstan. Ya, cukup konstan. Misalnya katakan entah itu 1, 1,2 atau 1,6 gram per kilogram berat badan per hari, itu yang coba dipenuhi dulu gitu. Secara konstan dan konsisten sehari-harinya. Meskipun hari itu hari off sekalipun. Betul. Ya, karena itu justru proses repair. Pas proses repair kita turunin proteinnya, tubuhnya nanya, "Wih, lagi butuh protein kok malah nggak dapet nih," gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah, jadi bagi orang-orang yang pingin latihan, jadi bisa tahu bahwa ternyata pada saat latihan mereka itu sebenarnya hanya terjadinya pumping, itu darah mengalir dan otot yang sebenarnya itu dirajut, diregenerasi atau dipulihkan itu pada saat kita istirahat sebenarnya ya. Iya. Oke. Nah, kesimpulannya sekarang adalah terakhir menurut Pak Halim ini di zaman masa pandemi ini banyak orang juga merasa berpikir bahwa lebih kepada proteksi dari luar dan jarang sekali membahas mengenai masalah kesehatan di dalam tubuh kita sendiri sebenarnya, bagaimana kita bisa menjaganya. Orang masih berorientasi kepada tolak ukur dari check up medis. Yang sebenarnya harus kita lakukan itu sebenarnya bagaimana supaya kita bisa lebih tangguh dalam hal ini menghadapi masa-masa pandemi seperti ini gitu. Baik, sebenarnya saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah opini saya, meskipun backgroundnya adalah scientific ya. Saya sudah berusaha juga untuk belajar, mempelajari, jadi tidak hanya mentah-mentah menerima berita-berita dan menelan langsung bulat-bulat gitu. Jadi pemberitaan yang ada menurut saya bukanlah satu-satunya kebenaran yang ada. Bahkan misalnya kalau saya boleh mengutip, seorang Sang Buddha aja pernah mengatakan, Dharma yang beliau ajarkan itu hanya ibarat segenggam daun di hutan. Jadi masih ada banyak daun di hutan ini yang tidak beliau ajarkan. Yang beliau ajarkan hanya segenggam daun itu gitu. Jadi apa yang bahkan sebenarnya pemberitaan yang kita terima pun jangan-jangan sudah merupakan satu rekayasa atau satu dan lain hal yang seolah-olah yang kita harus tahu loh, jangan anggap itu sebagai satu-satunya kebenaran. Mungkin ada daun-daun di hutan lain, sudut lain dari scientific facts yang kita belum ketahui. Seperti apa? Ketangguhan tubuh manusia. Kita mungkin 2 tahun ini pandemi kita belajar banyak bahwa kita seperti ini kan semuanya mendadak ya. Kita kaget tiba-tiba ada suatu virus datang dan ini semua awalnya menakutkan kita. Ini apaan sih gitu ya, kita semua takut ya. Ini mungkin pembelajaran kita untuk menjadi bekal kalau misalnya ada pandemi ke depannya lagi. Gitu ya. Saya mengibaratkan misalnya kita kayak fighting championship nih kan, kayak ada UFC di oktagon gitu ya. Seolah-olah kita langsung dijebloskan ke dalam oktagon, nih lu langsung bertempur gitu, langsung bertanding nih ya, nggak bertarung, nggak peduli nih siapa lawannya gitu. Ternyata seiring waktu statistik data dan mulai muncul, mulai berdatangan dan hadir, dan ternyata si virus ini memiliki tingkat rekor bertanding ya. Kalau 100 kali bertanding itu dia ternyata menang cuma 3 kali atau 2 kali, kalahnya 97 kali atau 98 kali. Nah, kalau misalnya Bro Pohan atau saya sendiri atau bahkan audiens ya teman-teman di binaraga.net dijebloskan ke dalam oktagon, ya, lawannya terus lawannya ternyata
in the blue corner, 100 kali bertarung, 2 kali menang, 98 kali kalah. Pertanyaannya takut apa enggak? Kan gitu. Ya enggak, kita harus berpikir, oh iya ya, kenapa harus takut? Gitu. Kita ada fighting chance di situ. Benar. Kalau kita menggunakan data dengan benar, data yang sama kok, pemberitaan yang sama. Tapi kita mau fokus kemana? Ke 2 kali menangnya atau 98 kali kalahnya. Iya. Saya lebih bagus memilih 98 kali kalahnya. Ini saya loh, ya. Kalau mau ikut silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Iya. Tapi kalau saya berpikir seperti itu, kemudian saya pikir lagi. Kalau ini berarti bicara virus. Virus berarti sifatnya adalah opportunistic, Iya. yaitu Peluang. mencari peluang di badan kita. Kalau badan saya lemah, dia baru bisa berani galak. Benar. Kalau badan saya kuat, dia nggak berkuasa. Iya. Dia tidak berkutik. Iya. Karena apa? Akhirnya balik lagi. Ini satu virus yang sama. Di A bisa meninggal, di B nggak kerasa apa-apa. Iya. The same virus. I repeat, the same virus. Virus yang sama. Virus yang sama, 1 sampai meninggal, konsekuensinya 1 nggak kenapa-napa. Jadi sebenarnya yang harus kita tanya adalah, yang nggak kenapa-napa, rahasianya apa ya? Iya. Gitu, resepnya apa untuk bisa sampai seperti itu? Iya. Gitu, saya pelajari lagi. What are the science about human immunology? Kemampuan kekebalan tubuh manusia yang alami. Dan ternyata saya temukan olahraga. Balik lagi, olahraga satu ternyata apa? Olahraga meningkatkan yang namanya immunosurveillance. Oke, meningkatkan kekebalan untuk patroli sel kekebalan tubuh kita karena sel imun kita. Iya, karena sel imun kita juga adanya di darah kan. Iya, benar. Adanya di darah. Dan kalau misalnya kita berolahraga terjadi pompa darah yang lebih cepat gak? Benar. Berarti sel imun kita berpatroli lebih banyak gak ke seluruh tubuh? Iya, lebih sering dan lebih banyak ya. Dan lebih ready juga kalau misalnya terjadi infeksi, lebih cepat ditangani dong. Iya, lebih cepat terdeteksi dan lebih cepat ditangani. Terdeteksi dan ditangani. Nah, itu immunosurveillance dari olahraga. Kemudian olahraga ternyata menimbulkan sitokin di otot yang namanya myokine. Dan berarti melatih tubuh kita, ibaratnya nih, ada latihan perang terus tiap hari. Benar. Jadi tentara kita ibarat lagi perang tapi juga masih ada latihan perang. Berarti. Ada latihan perang. Tapi karena kebiasaan latihan perang, waktu disuruh berperang beneran jadi jago nggak? Iya. Jadi jago. Keder. Nah ini juga yang sebenarnya manfaat olahraga yang selalu kita semua sampaikan. Ya, tapi sayangnya diabaikan juga. Iya. Gitu. Saya nggak mau olahraga, saya takut gede-gede atau nggak ada urusannya kalau kita berbicara tentang survival. Mending gede dan menjijikkan deh, nggak apa-apa gitu ya. Itu hanya demi supaya bisa bertahan dan bertahan hidup lah. Iya, kan kita justru harus melihat esensinya ada di sana bahwa ternyata apa, sel kekebalan tubuh kita dibikin oleh tubuh dari mana? Dari protein. Oh, gitu. Dari protein, oke. Iya, dan asam amino. Jadi kalau misalnya kita nutrisi seperti itu malah kita takut. Karena katanya bisa merusak ginjal. Merusak ginjal. Ya enggak, akhirnya jadi protein fobia. Iya. Bayangin. Ketakutan atas makan protein berlebihan. Gitu. Iya, bayangin kita semua selama ini mungkin dicekoki informasi yang menjauhkan kita dari kesehatan, yang menjauhkan kita dari kekebalan. Padahal ada informasi pengetahuan dan cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan patroli kekebalan itu, gitu. Dan bahkan keagungan tubuh kita begitu hebat sampai sebenarnya ada riset juga by University of Washington di medical centernya mereka menemukan bahwa orang yang sudah pernah terjangkit memiliki supernatural immunity-nya, yang bahkan bertahan lama. Yang orang bilang ternyata immunity titering cell-nya turun. Ternyata dia hanya, ya kalau sudah tidak ada masalah lagi, imunnya turun. Dan ternyata selnya itu disimpan, pabriknya sudah ada ready di bone marrow kita. Memori semacam memori. Ya, udah ada memorinya di bone marrow, yaitu sumsum darah kita, sumsum tulang kita. Jadi anytime ada similar case happening, dia akan muncul lagi. Gitu loh. Udah tahu, udah teridentifikasi, jadi langsung bisa ditangani. Jadi kemahiran itu kita bisa dapatkan kalau kita bergantung kepada kealamiannya.
Dan sayangnya banyak yang mengatakan, oh ya setelah kamu terjangkit dan alami sembuh, kamu imunitasnya turun loh. Memang sel imunitasnya turun karena udah sembuh, nggak perlu lagi. Bener. Gitu. Tapi itu dipakai dengan cara komunikasi seolah-olah kamu makanya membutuhkan yang dari luar lagi. Gitu. Jadi kalau kita sebenarnya berbicara, balik lagi ke yang tadi kita masuk oktagon itu, apalagi kalau kita sebenarnya udah rajin bertarung. Udah rajin latihan. Ditambah lagi, ditunjang lagi dengan asupan protein yang cukup. Iya. Tambah lagi dia harus istirahat yang cukup. Karena meskipun bertanding, tapi kalau kita ngantuk-ngantuk loyo, nggak ini juga tetap bisa. Iya. Dan sebenarnya pun kita memiliki ceritanya nih, kalau akhirnya kita sering latih tanding, sparring partner dan segala macam, kita udah sering exercise. Iya. Berarti kan kita sebenarnya memiliki skills. Skill set yang udah pengalaman, bagus. Skills, pengalaman dan skill set yang bagus. Begitu ternyata dihadapkan pada situasi seperti ini, kita udah nggak takut, satu. Yang kedua, kita mentalitasnya adalah apa? Sini lu, gua gebuk. Iya. Gitu, bukannya aku udah siap. Bukannya, aduh dia ada nih, kita lari sambil ceritanya cari pelindung, mengelak terus, tapi kita nggak punya kemampuan menangkis. Oh, dan kemampuan untuk membalas. Dan nggak punya kita nggak tahu kita punya kemampuan membalas. Benar. Karena kita nggak tahu, kita nggak manfaatkan kemampuan membalas itu, kan jadi sayang. Benar, sayang. Gitu. Jadi what is the chance? Apa peluang menang kalau kita lari doang, menghindar doang, tapi nggak berani mukul balik? Benar. Ada peluang menang nggak di sana? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita setidaknya membalas dengan pukulan atau tendangan atau dengan siku atau dengan apapun, kita ada peluang menang lebih besar gak? Benar. Itu dia. Your fighting chance adalah dengan pola hidup sehat. Gitu. Saya rasa mungkin seperti itu pesannya. Jadi buat saya, sebelum kita misalnya mencari ke misalnya pertolongan dari luar, ya proteksi protokol dari luar, ya proteksi itu bagus untuk kita jalankan, ya. Nggak ada salahnya juga kalau seorang yang mahir bertarung pakai pelindung. Benar. Boleh dong. Boleh. Gitu. Tapi dia juga boleh nangkis dan dia juga boleh membalas balik. Benar. Dengan imunitas yang kuat. Benar. Dia tahu dia punya laskar di dalam tubuhnya yang udah fasih berperang. Jadi waktu latihan perangnya udah sering, jadi waktu datang udah siap. Ibarat kata kalau bertarung, kalau yang tanpa pelindung kan dia harus tangan kosong. Kalau pakai pelindung dia ada tameng, ada helm. Iya. Jadi lebih kuat lagi berarti. Iya, bahkan ada persenjataan. Persenjataan misalnya ternyata apa, dari proteinnya, dari ternyata produksi sel imunnya yang selalu ready. Gitu kan, yang selalu alert gitu. Jadi saya rasa itu yang kurang dari kita, bahwa kita hanya merasa informasi itu diberikan kepada kita itu satu-satunya yang paling benar dan itu satu-satunya yang tidak terbantahkan. Nyatanya dengan informasi yang sama, statistik tentang kematian dan kesembuhan dengan data yang sama loh, saya hanya memilih untuk melihat yang sembuhnya. Gitu. Jadi ibarat kata kayak orang yang lagi bertanding di semacam fighting championship, tapi dia nggak dikasih tahu, kamu bisa mukul loh. Jadi cuma dikasih tahu, cuman kamu tanding di dalam, tapi dia cuma taunya cuman boleh mukul nggak? Dia nggak tahu kan? Iya. Dia boleh balas nggak gitu loh? Dia cuma taunya, waduh ada lawan nih, saya cuma menghindar bisa tahu aja. Menghindar. Tapi saya lari aja. Saya lari. Sambil lari tergopoh-gopoh pakai pelindung. Pakai pelindungnya juga nggak benar gara-gara lari terus kan. Iya. Gitu. Lengah jadinya ya, kadang-kadang bisa lengah. Iya, jadi saya rasa ini asal ngalor ngidul kita ngobrol aja di sini ya, bahwa sebenarnya dari perspektif ini opini saya ya. Jadi bahwa kita ada sains juga yang saya sudah pelajari, bahkan karena gara-gara kondisi ini mungkin waktu yang saya dedikasikan untuk ilmu-ilmu seperti ini mungkin udah ratusan jam juga gitu. Saya ngecek sampai ke dalam tubuh saya sendiri bahwa sebenarnya oh ya udah gitu loh. Kita bukannya jumawa, ya kita jangan sombong ya, tapi boleh dong kalau kita memiliki kepercayaan diri. Contohnya seorang kaya, tabungannya banyak, investasinya jalan terus. Dapat terus cash flow-nya juga jalan terus lancar karena dia rajin memantau semua investasi dan bisnisnya dengan benar. Manajemen bisnisnya juga bagus sehingga dia profit terus dan cash flow-nya bagus.
dia boleh nggak mengatakan dia nggak takut miskin? Berani, berasa. Boleh dong, berhak dong. Nah, hanya seperti itu saja maksudnya. Jadi di sini bukan untuk seolah-olah Jumawa mengatakan, oh itu apa segala macam gitu kan, kayak kalian pengecut Ada atau apa. krismon lah, atau krisis moneter lah. Iya, kan dia tidak akan takut krisis karena dia sudah menjalankan apa yang membuatnya aman gitu. Nah, kalau misalnya di kesehatan ya berarti kita kalau sudah terbiasa mengumpulkan dan memupuk kebiasaan-kebiasaan sehat dan kebiasaan-kebiasaan mengkebalkan tubuh dengan alami, ya kita wajar untuk nggak takut gitu. Jangan dibilang sombong, jangan dibilang Mungkin jumawa. lebih tepatnya waspada. Iya, ditambah. kita memiliki kewaspadaan, tapi kita juga nggak takut. Kan boleh dong gitu. Jadi memang sekali lagi ya, saya pribadi, kita semua pasti di sini ya sangat turut berduka cita terhadap memang 2 dari 100 yang memang gugur, yang kalah Dari pandemi ini. Ya. Tapi memang kita harus melihat juga bahwa ternyata statistik yang sama menemukan dari 2 orang itu, kalau kita kumpul-kumpul lagi jadi 100, ternyata 95-nya memiliki minimum 2 atau lebih penyakit bawaan. Gitu, yang namanya komorbiditas. Jadi kalau misalnya kita mau runut lagi, 95% penyakit ini pun kita dari yang meninggal, 95% dari yang meninggal mungkin tidak seharusnya meninggal kalau mereka memiliki bekal di awalnya, yang yaitu berlatih, bertarungnya itu. Tapi kalau dibilang, iya tapi kan juga ada anak-anak nge-gym yang meninggal, gitu kan, ada yang bilang, ya mungkin juga, tapi kan kita harus lihat dia nge-gym tapi apakah pola hidupnya pasti sehat, kan belum tentu. Karena kita temukan juga loh, banyak yang misalnya di pusat kebugaran abis nge-gym keluar-keluar lagi nongkrong ngerokok gitu kan gitu. Terus abis itu makannya apa? Nasgor atau apa misalnya kan. Terus masih malamnya begadang lagi. Malamnya masih bergadang, atau bahkan kita nggak pernah tahu ternyata dia ceritanya memasukkan barang-barang juga nih. Iya, yang illegal ya. Iya, performance enhancement drug ya, performance enhancement drug, sehingga dia terlihat kokoh dan berotot di luar, tapi ternyata di dalamnya artificial. Di dalamnya sebenarnya sedang kropos dan rontok pelan-pelan gitu. Akhirnya kita jadi nggak bisa untuk bilang, oh kalau orang nge-gym dia udah gede badannya berarti dia pasti sehat dong. Belum tentu. Karena gaya hidupnya seperti apa kan kita harus ngecek dulu gitu. Jadi ini juga untuk meluruskan nih, karena kemarin katanya ada tokoh yang berotot terus ternyata sakit penyakit ini sampai hampir mati gitu kan. Jadi harus diluruskan juga, mungkin boleh ditanya kira-kira gaya hidupnya seperti apa gitu. Jadi sekarang yang pertanyaan adalah kepada Bro Halim, apa pandangan Bro Halim mengenai sehat? Iya, oke. Sehat secara umum adalah memang keharmonisan atau mewujudkan pleasantness, kebaikan, semua kesenangan yang bisa tubuh kita terima. Jadi bukan hanya kesenangan lidah, tapi kesenangan juga kepada organ-organ tubuh kita, kepada pembuluh darah kita, kepada darah kita juga, kepada organ yang lain, ya pankreas, lambung, paru-paru, jantung, usus. Iya, semua organ happy, seneng gitu. Tulang juga, otak juga. Jadi sebenarnya karena sinergi itu semua menciptakan kesenangan kepada tubuh kita yang dinamakan kesehatan, akhirnya kita memiliki ability untuk kalau kita berbicara ceritanya nih ya, filosofi kata health itu sendiri berasal dari heal, dan TH. Yang kalau misalnya saya artikan nih, meskipun saya bukan pakar etimologi atau pakar kata-kata, ya bahwa mungkin menurut saya dari sudut pandang saya, heal to the nth degree. Jadi maksudnya kalau kita sehat, kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk sembuh. Untuk pulih yang tak terbatas gitu. Jadi meskipun ada masalah dia akan sembuh, ada masalah dia akan sembuh. Jadi heal to the end, tanpa batas. Iya, tanpa batas. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya menguatkan hati kita bahwa kalau memang kita memiliki potensi yang demikian besar,
kok malah kita biarkan, kok malah kita abaikan, gitu loh. Kita udah tahu nih lebih kurang tadi ya 3 komponen yang mewujudkan hidup sehat, olahraga teratur, nutrisi teratur, dan istirahat teratur. Dan mungkin landasannya juga adalah pikiran kita. Iya, karena pikiran kita aja kadang bisa begitu hebatnya, sebenarnya hebat sekali pikiran kita. Begitu hebatnya sampai seseorang bisa yang merasa dirinya addicted terhadap rokok bisa berhenti saat itu juga. Karena dari pikiran. Dari kekuatan pikiran. Dan dari kekuatan pikiran juga seseorang bisa meninggal. Misalnya contoh, ini mungkin contoh ekstrim, tapi ini sudah pernah ditemukan dalam berbagai kasus, bukan satu aja. Ada aktor yang di perannya dibilang di peran itu dia meninggal. Karena terlalu menghayati peran tersebut, di scene aktor itu meninggal, dia meninggal beneran. Iya, karena dia memerankannya terlalu baik berarti. Iya, karena perintah dari otaknya untuk mengatakan ayo mati, gitu loh. Ayo, mari end kehidupan. Iya, end the life. Jadi saya rasa mind is such a powerful thing, dan kita selama harus ini jaga sebenarnya ya. Harus jaga pikiran kita secara bagaimana supaya jangan sampai apa yang kita pikirkan akan terjadi malah justru. Iya, justru dengan mengetahui mekanisme sistem kerja itu, kita sebenarnya bisa harness the power of mind daripada membiarkan mind itu mendikte hidup kita gitu. Jadi kita hampir sama dengan insulin, gitu. Insulin kalau misalnya kita kebanyakan karbo dan kita nggak pernah olahraga, akhirnya menjadi resistensi insulin menjadi musuh. Tapi begitu kita ternyata otot kita udah banyak, kita rajin latihan beban, pola hidup kita bagus, karbohidrat kita terkendali, kita jaga dan kita jaga takarannya untuk masuk ke dalam tubuh, dan kita jauh dari resistensi, insulin menjadi sahabat. Karena insulin akhirnya bisa digunakan untuk menjadi tukang delivery atau si ceritanya Mas Gojeknya kurir cepatnya untuk mengirimkan nutrisi, asam amino, glukosa, vitamin, mineral ke dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan gitu. Jadi jangan takut sama insulin juga gitu loh. Sama juga jangan takut sama pikiran. Tapi kita harus jaga. Kita jaga. Ya, jadi ada pepatah mengatakan mind itu seperti mind is a lousy master. But it's a good servant. Jadi majikan yang buruk tapi pelayan yang baik. Pelayan yang baik. Kenapa? Kalau misalnya majikan adalah kita biarkan pikiran mendominasi kehidupan kita. Apa yang kita pikirin membuat kita berasa apa, dan kita biarkan terus itu terjadi. Pikiran liar. Kita stres, ya udah kita stres aja seharian. Iya, pikiran liar mau ke masa depan, dan kita rata-rata berpikirnya tentang 85%, 90% tentang hal-hal negatif, kekhawatiran, bagaimana ya kalau gini, bagaimana kalau gini. Aduh, masa depan tidak menentu. Aduh, takut deh, jangan-jangan ini terjadi, jangan-jangan. Karena kita mengisi, kalau pikiran kita warawiri ke depan, kita jadi worry. Banyakan worry. Ketakutan, fear. Ya, worry untuk masa depan. Kalau masa lalu, biasanya pikiran kita berkutatnya di mana? Berkutat di penyesalan, berkutat di rasa bersalah, berkutat di misalnya memori-memori kekecewaan, negatif, kekecewaan, sedih, sebel, dan lain sebagainya, marah, dendam, dan semuanya. Jadi akhirnya kita lupa karena kita menghabiskan waktu masa ini untuk memikirkan masa depan dalam keworryan dan dalam regret, akhirnya kita lose the present moment. Gitu. Dan kehilangan dengan momen di hari ini begitu ya. Iya, jadi dengan kehilangan itu kita kehilangan kesehatan pasti. Iya, gitu loh. Jadi menjadi nggak fokus jadinya. Hal itu menjadi tidak diabaikan berarti. Betul. Sama dengan kalau kita bilang, aduh, saya takut nih sama sakit, gitu kan? Ya benar. Kalau kita takut akan sesuatu, itulah yang akan biasanya datang, gitu kan? Makanya ada cerita tentang pohon kalpataru, pohon kehidupan, wishing tree. Apa yang kita pikirkan, tapi sebenarnya itu bisa terwujud. Makanya, jadi seperti kayak psikologi juga ada pengajaran, jangan takut sakit, tapi malah yang kita pikirkan malah sakit gitu. Iya, makanya sehat juga lebih baik kita sikapi misalnya dengan
Kalau kita mau melakukan kebiasaan hidup sehat, baiknya adalah karena kita mengapresiasi nikmatnya sehat, Oh, mencari nikmatnya sehat, bersyukur atas kesehatan yang kesehatan ada, gitu. Bukan takut sakit, Oke. gitu. Ya, kita melakukan kebiasaan hidup sehat. Saya olahraga karena saya menikmati kesehatan. Oke. Saya mensyukuri kesehatan, bukan saya olahraga karena saya takut sakit. Oh, Berbeda. Berbeda ya. Jadi Melakukannya sama. alasannya berbeda, tujuannya juga berbeda. Iya, karena kita mencari biasa kita mengambil keputusan dalam hal apapun, beli barang, memilih film apa untuk ditonton, Iya. mengambil jalan yang mana untuk tiba di tujuan, Iya. apapun itu semua keputusan kita, bahkan memilih pasangan hidup, ya enggak, berdasar kepada 2 pertimbangan aja, mencari nikmat, menghindari sengsara. Oh, Gitu, kita mau cari nikmat seperti apa? Nikmat aja subjektif. iya. Bisa nikmat yang bijak dan nikmat yang tidak bijak. Oke. Nikmat orang mikir merokok nikmat. Padahal Ya. itu nikmat yang kurang bijak. Ya. Nikmat yang bijak misalnya adalah nikmatnya sehat. Iya. Nikmatnya bahagia, nikmatnya tenang, penyakit jauh gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu menjadi fokus kita. Tapi kalau misalnya dimulai dari takut sakit, boleh juga. Setidaknya kebiasaan itu sudah dijalankan. Ya, untuk sebagai awal aja, jangan Ya. sebagai tujuan permanen sebenarnya. Ya. Betul. Nah, dari situ kita baru merasa, oh ya, setelah olahraga, setelah jaga makan, setelah tidur teratur, enak juga ya, sehat ya. Saya menemukan ini rasa yang nggak pernah Tujuan saya baru, rasakan. berarti. Ini tujuan baru. Ya udah, saya melakukan ini karena saya mau menikmati ini terus. Ya. Nah, gitu. Jadi journey kita bisa berbeda-beda. Bisa dari takut sakit dulu, tapi minimal nantinya kita akhirnya bisa mencari nikmatnya sehat juga. Oke. Jadi itu saya rasa sedikit sharing saya tentang perspektif tentang kesehatan, yaitu kita kebal, kita kuat, kita asah apa yang kita miliki menjadi level yang lebih baik. Otomatis doa-doa kita semoga menjadi lebih mungkin terkabul, karena yang di atas juga menyaksikan ya bahwa Iya. kita berusaha dan mengkaryakan apa yang telah diberikan gitu. Semoga bermanfaat. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah Iya. kenapa kita susah sekali ngajak orang untuk melakukan pola hidup sehat, melakukan olahraga? Iya. Itu susah sekali gitu, apalagi orang-orang yang di sekitar kita begitu loh. Iya, saya rasa ini mungkin salah satu kewajaran juga ya. Yang perlu kita sadari adalah ada 2 hal yang mungkin saya akan coba highlight di sini. Yang satu adalah misalnya kita samakan, katakan nih, kita ibaratkan kesehatan dengan keuangan itu sama. Oke. Ya, kita rata-rata terlahir sudah sehat, bersyukur sehat. Ya. Nah, tapi kalau keuangan, kita nggak rata-rata terlahir belum kaya. Atau tidak kaya, atau bokeh. Gitu ceritanya ya. Jadi sehingga mungkin kita merasa kalau uang ini harus kita cari, jadi kita harus kerja, harus Kerja keras, investasi, investasi. harus mengandalkan semua sumber kuadran ya untuk mendapatkan income multiple dan pasif atau aktif dan segala macam, sampai kita money management juga, spending kita dipelajari segala macam, investasi dipelajari, sampai kita begitu pintar akan kesehatan hanya gara-gara kita terlahir nggak punya uang. Oke, jadi kita malah karena nggak punya uang, kita belajar terus Dan bekerja. Bahkan sampai punya uang pun nantinya juga dia terus meningkatkan level dia berarti ya. Iya. Tapi untuk kesehatan kita terlahir kaya, kita terlahir sehat. Terlalu sehat. Iya, jadi ibarat punya uang berarti ya. Iya, ibarat kalau misalnya kita terlahir sehat, itu ibarat kita terlahir udah punya 100 miliar di tabungan kita. Nggak perlu cari uang lagi. Nggak perlu cari sehat lagi. Iya, nggak perlu kita berusaha untuk kerja, nggak perlu kita belajar investasi, nggak perlu kita belajar trading, nggak perlu kita belajar. Tenang aja, masih banyak nih uang saya nih. Betul, nggak perlu kita mengalami jatuh bangun bangun usaha, bisnis, ditipu orang segala macam. Semuanya kan kita harus lalui lika-likunya. Tapi kita rela mau melakukan hanya karena kita merasa kita belum punya dari awal. Tapi begitu kita punya dari awal, kok kayaknya sekarang menjadi tantangan. Kalau kita terlahir memiliki sudah punya 100 miliar, masih maukah kita melalui lika-liku itu?
gitu. Nah, untuk sehat makanya sulit karena nggak banyak yang mau melalui Karena lagi. dia merasa saya masih sehat ini Sudah kok. nyaman. Udah nyaman. Iya, Tunggu nanti udah kena vonis iya, telat jadinya. ya. Pas sudah dideklarasi bangkrut baru mau kerja. Kan ibaratnya begitu. Pas udah dibilang maaf Anda sudah bangkrut, hutang Anda sudah banyak, Anda sudah ini. Oke, kalau begitu baru deh saya mau bekerja untuk mencoba. Baru mencari sehatnya. Iya, dan di saat itu yang memang a little too late kan. Iya. A little too late. Terus ada lagi nanti justifikasi. Saya kan udah bangkrut. Saya mana bisa kerja lagi gitu. Dan Nggak mampu. ya, jadi ada kecenderungan kita bahkan di saat titik terendah pun kita masih ingin nyaman dan tidak ingin berubah gitu. Makanya wajar sekali orang untuk tidak mau sulit untuk diajak menjalankan pola hidup sehat gitu. Sehat itu penting rata-rata sorry to say ya hanya di mulut gitu. Tapi tidak disamkan dalam hati sampai menjadi kebiasaan sehari-hari. Oke. Dan itu hal pertama. Hal kedua yang mungkin saya mau highlight adalah bagi kita praktisi hidup sehat yang mau mengajak orang-orang untuk hidup sehat, saya rasa kita hanya cukup untuk memperlihatkan hasilnya. Oke. Iya, kita jalankan aja. Ibaratnya work hard in silence, let success be your noise kan. Oke. Gitu. Jadi kita tekuni aja apa yang kita lakukan. Biar hasil yang berbicara. Biar hasil yang berbicara, biar hidup sehat kita yang berbicara. Biar misalnya di masa ketertularan ini kok nggak tertular atau bahkan seharusnya udah tertular tapi sampai nggak tahu bahwa tuh udah tertular tapi masih udah lewat juga gitu. Lewat juga. Badannya seperti biasa-biasa aja. Iya, badannya seperti ini terus dan biarkan itu yang menjadi bukti, biarkan itu yang menjadi testament kita gitu. Dan karena kalau mengajak terakhirnya kita akan kecewa karena ada harapan kita untuk seolah-olah mereka mengikuti gitu kan. Nggak banyak orang bersedia untuk digurui lah ya atau dipaksa atau diberi kuliah gitu ya atau diberi nasihat atau wejangan gitu. Jadi kita santai aja. Setiap orang memang mau nggak mau, ini dia ya, pemahaman kedua adalah setiap orang memang memiliki journey-nya masing-masing. Gitu. Setiap orang berhak atas tubuhnya sendiri. Dia mau apain tubuhnya itu terserah dia. Yang penting dia tidak tidak menyalahkan keadaan berarti ya. Iya, sebaiknya memang begitu. Ya, kalau dia mau menyalahkan keadaan pun itu adalah self-defeatingnya dia sendiri kan. Jadi, self-excuse. Ya, atau bahkan ya akhirnya setelah menyalahkan keadaan, dia yang paling benar tapi dia yang paling sakit juga kan, paling menderita kan. Jadi akhirnya yang perlu kita justru hanya mengasihani gitu. Jadi ada makanya satu pepatah mengatakan the teacher atau the lesson will not appear when the student is not ready. Jadi pelajaran tidak akan ada kalau muridnya tidak siap. Iya, pelajaran tidak akan muncul atau si guru tidak akan muncul kalau kalau si penerima pelajaran itu nggak siap untuk terima si muridnya. Jadi ya berarti kalau dia tidak siap karena satu dan lain hal, tidak sudi masukan, tidak sudi diberi masukan, tidak sudi diberi pengetahuan, tidak sudi diberi tidak sudi memahaminya. Iya, diberi pemahaman. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita harus let go gitu. Let go dalam arti ya udah. Bahkan sebenarnya siapapun dia, entah itu ayah kita, ibu kita, pasangan kita, saudara kita. Kalau mereka mau begitu, kita jalankan yang bisa kita lakukan. Beri warning, beri masukan, beri contoh, beri lihat hasilnya. Biar nanti waktu yang berbicara sebenarnya, hasil yang berbicara. Iya, dan kalau terakhirnya mereka ternyata harus mengalaminya, misalnya dengan kualitas hidup yang lebih buruk atau apapun juga, ya kita sudah tahu itu konsekuensi gitu. Yang harus dihadapin sebenarnya. Iya, dan justru itulah yang justru dari sanalah penyesalan muncul. Karena apa? Tahu nih, kalau nggak melakukan nanti bangkrut loh. Iya. Tapi nggak melakukan. Bangkrut dong. Nyesel. Pas udah bangkrut baru nyesel kan. Nah, tapi kalau misalnya kita yang melakukan pola hidup sehat, kalau nanti dideklarasi bangkrut, dibilang, kamu bangkrut loh. Divonis kena kanker, divonis kena penyakit apapun juga, punya jantung atau apa, kita nggak ada penyesalan. Karena apa? Kita sudah menjalankan.
Ya. Kita sudah menjalankan apa yang sebaik mungkin kita bisa jalankan. Ya kalau nggak bisa, kalau misalnya kena juga, ya udah, memang itu udah yang Takdir dari Tuhan. ya takdir dari yang di atas. Tapi minimal kita sudah berusaha gitu. Nah itu yang justru saya rasa nggak ada penyesalan. Ya. Karena apa? Bayangin kalau ternyata kita sakitnya gara-gara kita tahu kita harusnya menjalankan tapi kita tidak jalankan. Gitu loh. Itu kan yang justru namanya menyesal. Lebih sakit lagi. Iya, itu yang justru namanya menyesal. Jadi buat saya nggak pernah ada sakit seolah-olah kalau misalnya, oh saya udah menjalani gini kok saya masih kena kanker sih, kan gitu. Itu berarti kamu melakukan kesehatan untuk pamrih, Oh. tidak tulus, Oke. gitu. Jadi itulah nilainya ketulusan itikat untuk sehat yang sering Mas Aderai sampaikan. Oke. Itikat itu adalah niat tanpa pamrih. Kita jalankan setulus mungkin kebiasaan-kebiasaan hidup sehat. Kalaupun, makanya Mas Adi sering bilang, kalaupun besoknya saya menerima vonis, saya legowo, saya pasrah. The power of pasrah, the power of letting go. Gitu. Tapi saya akan sangat menyesal, sakitnya penyesalan justru salah satu sakit yang paling besar kan. Saya akan menyesal apabila saya udah tahu saya bakal bangkrut, saya akan sakit nantinya, tapi saya masih tetap dengan sengaja, dengan penuh kesadaran saya menuju ke sana. Dan waktu di sana terjadi, aduh alangkah menyesalnya saya tahu harusnya saya tidak jalankan, malah saya jalankan. Gitu. Oke, terima kasih Kira-kira, Bro Halim. Thank you. Oke. Kita sudah sampai pada di ujung akhir kesimpulan dari kita ngalur ngidur ini. Ya. Dari proses bakar lemak sampai cara kita prosedur gimana sih supaya bisa bakar lemak, sampai kepada bagaimana kita bisa menambah otot, apakah otot itu bertambah pada saat latihan atau saat setelah latihan, sampai terakhir pada sebenarnya kesehatan pada umumnya yang kita Dan harus kekebalan lakukan. tubuh, ya. Kekebalan tubuh, gaya hidup, pola hidup yang lebih baik, itu yang harus kita utamakan sebenarnya. Jadi pola hidup yang baik itu jadi dari keseimbangan 3 faktor: aktivitas fisik yang rutin, nutrisi yang memadai, dan pola istirahat yang cukup. Jadi semoga ini bermanfaat. Saya Coach JP bersama Binarangnet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binarangnet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.